Halo, selamat datang di channel YouTube Dynamics Auto Sound. Pada video kita kali ini, kita akan melakukan pemasangan audio di Honda All New CR-V. Perubahannya ganti head unit, ganti speaker depan, speaker tengah, dan ada penambahan subwoofer di bagasi. Yuk kita simak. Ya, di workshop kita di Sunter Gria ini kita akan melakukan pemasangan peredam lantai dulu menggunakan Silent Coat Vibro. Ini ketebalannya 2 mili, jadi kita bongkar dulu lantainya dari belakang sampai ke depan. Ya, memang bahan peredam itu banyak tipenya. Ada yang tipe aspal, ada yang tipe aluminium seperti Silent Coat ini. Ini Silent Coat tentunya berasal dari Latvia, Eropa Timur, memang spesialis pembuat peredam. Dan bisa kita perkirakan apabila pemasangan peredam full ini kira-kira menambah beban sekitar 40 kilo. Jadi menurut kami masih cukup enteng karena menggunakan bahan dari aluminium. Fungsinya ini untuk mengurangi suara bising pada kabin, tentunya di bagian flooring, dan juga apabila kita menggunakan subwoofer sangat berfungsi sekali pemasangan peredam di lantai karena suara bass itu merambat dari lantai. Karena tidak ada getaran di lantai sehingga hasilnya bassnya bisa fokus di depan. Lalu pada bagian samping kanan kiri roda belakang itu juga tidak kalah penting untuk mengurangi kebisingan pada roda. Lalu untuk penutup fender yang plastik ini tentunya kita juga akan menambahkan peredam pada sisi bagian plastik ini dengan menggunakan Silent Coat absorber 15 mili. Nah, ini bentuknya mirip busa telur. Lemnya ini mengandung fiber sehingga daya rekatnya sangat kuat, tidak mudah lepas. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengurangi getaran, dan apabila pada saat motor lewat dari samping kiri dan kanan sangat terasa banget, jauh lebih kedap. Setelah itu kita akan lanjut pada bagian bagasi. Nah, untuk bagian bagasi ini kita upayakan jangan terlalu berat karena akan merusak shock breaker bawaan mobil. Cukup satu lapis di bagian dalamnya ini, bagian luarnya tidak perlu. Lalu untuk plastiknya kita kasih juga dengan Silent Coat absorber. Jadi 2 lapis ini dengan menggunakan bahan berkualitas, tidak berat, dan tidak membuat shock bagasi mobil ini menjadi rusak. Next, kita akan membahas peredam pintu depan menggunakan Ground Zero. Bahannya juga sama, aluminium T-rubber 1,7 mili. Mountingnya ini kita ganti yang tadinya MDF dengan menggunakan aluminium. Bisa kita lihat ini mounting aluminiumnya, jadi nggak bakal rapuh karena kena air ya. Dan hasil suaranya jauh lebih bagus dengan menggunakan ring aluminium ini. Ini bahannya ini kokoh. Kalau pada saat mid bassnya bekerja dengan keras, dia akan tetap stay, dan dengan mounting yang kuat, otomatis suara mid bass jauh lebih maksimal dan tentunya akan lebih galak karena dengan mounting yang kuat ini. Oh ya, untuk speaker depannya ini menggunakan Ground Zero uranium, sistemnya ini two way untuk speaker depan. Lalu untuk speaker belakang menggunakan Ground Zero radioaktif, sistemnya juga two way. Karena untuk Honda CR-V terbaru ini kita bisa pasang two way split komponen di speaker depan dan speaker pintu tengahnya. Untuk kabel speakernya menggunakan Harmonic Harmony Interlude. Ini ukurannya 12 AWG, triple shield, dan karakternya ini suaranya menjadi lebih tebal dengan menggunakan kabel Harmonic Harmony Interlude ini. Jadi setiap kabel memiliki karakter tersendiri ya, dan harus bisa disesuaikan dengan selera Anda. Nah, kita lanjut untuk box subwoofernya. Taruh di atas ban serep dengan sistem box shield. Alasannya taruh di ban serep agar bagasi tetap lapang dan subwoofer hadap ke atas sehingga bassnya juga jauh lebih rendah. Jadi kalau kita mau ganti ban serep tinggal cabut soket daripada box subwoofer, tinggal buka tutup ban serep custom ini. Lalu ada penambahan treatment di sini dengan menggunakan Silent Coat isolator, ketebalannya 10 mili, lalu ditambah lagi dengan diffuser crescendo. Dan subwoofernya menggunakan crescendo Evolution 712 inch, neodymium magnet, fs-nya sangat rendah 23 Hz, jadi bassnya bisa deep. Lalu untuk boxnya hanya membutuhkan 10-15 liter. Lalu kita bahas kabel RCA-nya menggunakan Harmonic Harmony Interlude. Hasil suaranya bisa jernih dan background musiknya terdengar jelas. Untuk kabel supply power menggunakan Harmonic Harmony AKP 4 AWG. Lalu untuk kabel speakernya menggunakan Interlude, sama seperti kabel RCA-nya menggunakan Harmonic Harmony Interlude. Untuk power amplifier speaker ini memiliki daya 4x110 watt. Mereknya ini Ground Zero uranium 4 channel. Jadi instalasi power amplifier di mobil Honda CR-V ini cukup simple. Kita letakkan semua di bawah jok termasuk sikringnya. Kita letakkan berdekatan dengan power, dan ini isi 1 keluar 2 ya. Jadi untuk safety, pengaman daripada 2 power yang ada di bawah jok. Nah, sekarang kita lihat di sisi sebelahnya, di jok sebelahnya, ini ada prosesor menggunakan Ground Zero GZ-DSP 4.8, 8 channel. Sistemnya front two way aktif, lalu ada rear speaker dan subwoofer. Jadi kita bisa lihat ini kabel RCA Harmonic Harmony Interlude-nya.
Lalu ini ada power satu lagi, Evolution 3, 4 channel. Ini 4x100 untuk mendrive subwoofer dan speaker belakang. Untuk kabel subwoofernya juga sama, menggunakan harmonic interlude, dan kabel suplainya 4 AWG harmonic acapella. Nah, sekarang kita lihat lagi secara detail. Untuk Power Ground Zero Uranium Pure Sound Quality Amplifier ini memiliki daya yang cukup besar ya. Oke, sekarang kita lanjut proses pemasangan speaker depannya. Kita bisa lihat ini kita solder, kasih terminal. Kabelnya menggunakan harmonic interlude. Dia ada panahnya, jadi panahnya itu ke arah speaker. Jadi kabel speakernya ini kita jalanin baru melalui lubang original bawaannya mobil ya. Kabel speakernya kita nggak pakai. Kita full jalan baru menggunakan harmonic ini. Dan karakter kabel speaker harmonic ini tebal dia. Suaranya jadi lebih tebal, mid bassnya juga lebih isi. Nah, sekarang kita lanjut bahas posisi tweeter. Seperti biasa, kita taruh di pilar A. Tweeternya ini 1 inch. Yang uniknya ini kita pakai housingnya Venom. Jadi sebelumnya mobil ini menggunakan speaker tweeternya Venom. Housingnya kita pakai. Lalu kita custom pilar A-nya, lalu kita bungkus lagi dengan bahan vinil, kita jahit. Nah, tentunya posisi arah tweeter ini sangat menentukan ya. Tinggi, angle-nya kita atur di posisi driver. Nah, untuk head unit, kita menggunakan Pioneer Z9250BT. Jadi penggantian head unit ini kita harus beli panelnya dulu, lalu beli soket plug and play, beli step down kameranya. Ini hanya berlaku all new CR-V turbo yang sebelum facelift ya. Dan ini tipe tertinggi untuk layar 7 inch. Tidak ada spek high res di sini, tapi bisa baca file high res, dan suaranya juga bagus, cocok untuk penggemar sound quality. Dan kita bisa lihat ini angle tweeternya tidak blind spot, tidak mengganggu pandangan. Nah, sekarang kita akan memasuki proses tuning ya. Dengan Clio Pocket, ini alat mic-nya kita taruh di posisi driver, karena yang memang kita ukur itu di posisi driver. Jadi akan keluar respon seperti ini di laptop. Nah, ini mengukur setiap speaker, nanti akan keluar angkanya, kita bisa masukkan. Untuk tuning tahap awal, setiap toko berbeda ya. Tapi kalau dari kami, workshop kami, tahap awalnya itu potong cutting crossovernya dulu. Setelah potong cutting crossover, baru kita time alignment. Nah, untuk equalizer itu hanya finishing saja. Nah, oke guys, sekarang kita simak hasil tuningannya ini. Mungkin bisa disiapkan headphone atau apapun, alat apapun yang mungkin lebih nyaman untuk didengar ya. Oke guys, selamat menikmati.是因为我不够温柔，不能分担你的忧愁。如果这样说不出口，就把遗憾放在心中。Funny, I remember drinking with you, but where are you and me? After all these mended hearts are broken by Liz Taylor, we will sail for weather fairer and a chance for better. May your sails be fast and free. May the love come pouring in. Oke guys, terima kasih untuk kalian yang selalu setia menonton video YouTube kami. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you, bye.